حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pembahasan yang lalu kita selesai dari bab tentang syurutus shalah, yang sangat penting untuk diilmui oleh setiap musalli, setiap orang yang salat. Terlebih lagi bagi para talabatul ilm, karena tidak akan sah salat kalau syarat-syarat sahnya tidak terpenuhi. Nah, sekarang kita masuk pada bab baru, yaitu babu sifatis shalah. Bab tentang sifat salat, yang perkara ini akhwani fillah hendaknya diberi perhatian lebih dari perkara-perkara yang lain. Karena perkara salat merupakan perkara yang menentukan banyak hal. Menentukan banyak hal. Keistiqomahan seorang terkait dengan salatnya. Ketika salatnya bagus sesuai sunnah, maka sebab seorang bisa istiqamah. Sebagaimana dalam athar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, peremehan terhadap salat merupakan salah satu sifat orang-orang munafik. Nabi SAW dulu kapan saja ada seorang yang masuk Islam setelah diajari syahadatain, kemudian awal yang beliau ajarkan adalah salat. Maka kita belajar tentang sifat salat merupakan perkara yang penting dan jangan sampai seorang jemu atau bosan. Rasulullah SAW telah katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Dan kita tidak melihat Nabi SAW secara langsung, akan tapi kita bisa menggali hal tersebut dari keterangan-keterangan para sahabat. Nah, pada bab sifat salat ini Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala awali terlebih dahulu ikhwan dengan adabul masyi ilal masjid atau ilas salah. Sebelum beliau menjelaskan tentang sifat salat, beliau jelaskan dulu adab ketika seorang mau mendatangi salat. Dan itu sebaik-baik tertib. Karena memang perkara adab untuk melakukan suatu ibadah, terkadang seseorang lalai, terkadang seseorang meremehkannya, padahal adab sebelum dia masuk dalam suatu ibadah memiliki peranan penting untuk bagusnya ibadah tersebut dalam banyak hal. Dalam menuntut ilmu ibadah yang agung. Di antara perkara yang penting juga
untuk seorang mempelajari adab, sebagaimana dulu para sahabat, demikian pula para salaf kita, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Mereka mencontohkan adab-adab yang utama ketika mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kita baca langsung dari perkataan Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Babu sifatis salah, yustahabbu an ya'tiya ilaiha bisakinatin wa waqar. Ini perhatikan. Di antara adab yang sangat ditekankan bagi orang yang mau mendatangi salat adalah dia mendatangi salat dengan sakinah dan waqar. Nah, perhatikan catatan kaki, wa hadza huwa ahammu adabil masyi ila shalah. Dan ini adalah sepenting-penting adab berjalan menuju salat, yang banyak diselisihi terutama oleh anak-anak atau yang sudah keluar dari umur anak-anak tapi masih akalnya akal anak-anak. Ya. Nah, ketika berjalan menuju salat berlarian, kenapa? Karena mengejar rukuk bersama imam, sehingga terdengar suara gemuruh mengganggu. Ini keluar dari sakinah, kawan. Nah, karena hakikat sakinah sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, at-ta'anni fil harakat wajtinabul abath. Ini sakinah. At-ta'anni fil harakat, yaitu berhati-hati dalam gerakan sehingga tidak terdengar suara geruduk-geruduk, suara pintu kesenggol jedier. Nah, ini menyelisih sakinah. Nah, sakinah apa? Ta'anni fil harakat. Hati-hati dalam gerakan, bergerak. Nah, dan perlu diperhatikan, sakinah bukan identik dengan lelet. Tahu lelet? Faiz? Apa lelet? Hah? Apa? Hah? Berlambat-lambat. Ya, berlambat-lambat. Taib. Bukan. Tapi sakinah seorang gerakannya gerakan yang hati-hati dan dapat menjauhi al-abath, menjauhi yang sia-sia. Jalan dengan loncat-loncatkah? Taib, kemudian dorong-dorongan. Taib, sudah berada di shaf, dorong-dorongan ini bertentangan dengan sakinah. Adapun al-waqar, al-waqar kalau tadi pada gerakan, akhwan, sakinah itu pada gerakan, sedangkan al-waqar fil hay'ah, pada kondisi dia tenang. Gerakannya gerakan yang apa? Yang tidak tergesa-gesa, tidak menimbulkan sesuatu yang sia-sia. Menunjukkan dia bergerak hati-hati. Sedangkan al-waqar pada hay'ah dia. Taib. Diterangkan oleh Imam Nawawi juga, akhwan, dalam syarah Sahih Muslim, al-waqar fil hay'ah wa ghaddul basari wa khabdus sauti wal iqbalu ala tariqihi bi ghairi iltifat. Ini bentuk waqar, yaitu menjaga wibawa, menjaga ketenangan. Di mana ketika dia berjalan menuju salat, kondisinya kondisi seorang yang apa? Menjaga kewibawaan, menundukkan pandangan, melirihkan suara. Tidak ketika sambil berjalan menuju salat sambil apa? Cekikian, sambil ngobrol. Ini tidak ada waqar padanya. Kalau sudah masuk masjid sudah. Suara dilirihkan. Atau enggak, kalau tidak ada perkataan yang memang sangat butuh, saat itu bukan untuk ngobrol.
Kemudian wal iqbal ala tariqihi bi ghairil iltifat. Dia melangkah menuju jalannya yang dituju. Kalau dia menuju shaf, ya menuju shaf. Bi ghairil iltifat, tidak dengan tolah-toleh. Nah, tidak dengan tolah-toleh. Karena sifat orang jalan suka tolah-toleh ini menyelisihi apa? Menyelisihi sifat al-waqar. Tolah-toleh, sedikit-sedikit tolah-toleh. Orang yang tenang. Berjalan ya menuju ke tempat yang dia tuju, tidak usah tolah-toleh kanan kiri, apalagi tolah-toleh ke belakang. Taib. Ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dalil untuk masalah ini apa? Wa daliluhu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'un. Wa atuha tamshun wa 'alaikumus sakinah. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salat telah ditegakkan, maka jangan kalian mendatanginya dalam keadaan kalian tas'aun, dalam keadaan kalian apa? Berlari. Jangan. Walakin akan tapi apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqtuha tamshun, datangilah salat tersebut dalam keadaan kalian tamshun, apa? Berjalan. Apa bedanya sa'i? As-sa'i dengan al-mashy, ya ikhwan. Taib. Berlari, ada posisi di mana apa? Di mana kita berada di udara dua-duanya. Paham? Itu namanya lari. Lari itu kedua kaki ada posisi keduanya terangkat bersama. Sedangkan berjalan cuma diangkat satu kakinya saja. Antum kalau membedakan coba pas lari pikir-pikir. Baik. Jalan ya jalan. Ada apa? Ada mesti kakinya masih menempel di tanah satunya. Dan kalau orang mendatangi dengan posisi lari mesti ada suara. Ada suara. Wa tuha tamshun, dan datangilah salat tersebut dalam keadaan kalian berjalan. Kemudian berjalannya ini, karena berjalan kan maksudnya macam-macam, ada berjalan terburu-buru, ada yang nabrak-nabrak, dan cepat-cepat, walaupun tidak sampai tingkatan lari, karena ada jalan cepat, ada jalan sedang, ada jalan lambat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tambahkan salah satu 6 sifat, yaitu wa'alaikumus sakin. Jadi berjalan, tapi berjalan dengan tenang. Dan wajib atas kalian untuk as-sakinah, tenang. Apa tenang tadi kriterianya, Zakaria? Kata Imam Nawawi, at-ta'anni fil harakat. Fama adraktum fasallu, apa saja yang kalian dapati dari salat tersebut maka salatlah sedapatnya. Taib dapatnya pas i'tidal ya i'tidal, dapatnya pas rukuk ya masuk dalam rukuk, dapatnya pas sujud ya sujud. Ini fama adraktum fasallu. Wa ma fatakum fa'atimu, dan apa saja yang terluputkan dari kalian maka sempurnakanlah. Sehingga perkaranya mudah, sehingga tidak butuh seseorang kemudian berlarian tergesa-gesa untuk menuju sholat. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah bimbingkan, kalau kalian dapati apapun dari posisi imam, sholatlah sesuai dengan posisi itu. Fama adraktum fasallu. Yang kalian dapati sholatlah.
Dan yang terluputkan sempurnakanlah. Sudah. Itu solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya seorang muslim yang mendatangi salat tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu berlarian. Naam, alaikumus sakinah, atas kalian untuk tenang. Terus kalau dia khawatir ketinggalan 1 rakaat, 2 rakaat, berarti naam, ya besok ketika dia saat itu kok telat, besok ya diapakan Umar? Kalau sekarang telat, besok berarti harus lebih awal disegerakan persiapannya. Nah, bukan kemudian dia berlari untuk mengejar rukuk bersama imam. Ini keliru. Nah, menyelisih adab yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang lain, akhwani fillah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati yang demikian juga dari beberapa sahabat, kemudian beliau tegur. Dalam hadits Abi Qatadah yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abu Qatadah mengatakan, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a jalabata rijal. Ketika kami salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau mendengar jalabata rijal, yaitu suara gemuruh para lelaki. Falamma shallaka qala ma sya'nukum. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, Nabi mengatakan ma sya'nukum. Naam. Ma sya'nukum. Ngapain kalian ini? Nah, ini mudahnya. Ma sya'nukum. Qalu istajalna ila shalah. Maka para sahabat mengatakan kami terburu-buru menuju salat. Sehingga namanya terburu-buru, kadang senggol-senggolan, terdengar suara. Kemudian langkah kakinya juga lebih kuat daripada seorang berjalan tenang, sehingga ada suara. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur, fala taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Idza ataitumus salata fa'alaikum bis sakinah. Jika kalian mendatangi salat, maka wajib atas kalian untuk tenang. Fama adraktum fasallu, fama fatakum fa'atimmu. Nah, apa yang kalian dapati maka salatlah, dan apa yang terluputkan dari kalian maka sempurnakanlah. Taib. Ini perintah untuk mendatangi salat dengan sakinah, dengan tenang. Qala fa idza dakhala al-masjid qala bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kemudian Imam As-Sa'di rahimahullahu taala terangkan adab berikutnya, yaitu ketika mau masuk masjid untuk membaca doa sebelum masuk masjid. Beliau mengatakan apabila masuk masjid mengucapkan bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ada tambahan dari zikir yang biasa kita baca, tambahan basmalah, kemudian salawat serta salam dan permintaan ampunan. Allahumma ighfir li dhunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosa. Baru waftah li abwaaba rahmatik, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Wa yuqaddimu rijlahul yumna lidukhulil masjid, dan mengedepankan kaki kanan untuk masuk masjid. Wal yusra lil khuruji minhu, dan mengedepankan kaki kiri untuk keluar masjid. Wa yaqulu hadza dzikra, dan mengucapkan zikir ini, yaitu tadi bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi, illa annahu yaqul waftah li abwaaba fadlik. Hanya saja ketika keluar di akhirnya diucapkan, dan bukakanlah bagiku pintu-pintu keutamaanmu. Nah, untuk adab ini akhwan,
adab ketika masuk masjid dengan mengedepankan kaki kanan dan ketika keluar mengedepankan kaki kiri, maka ini jelas ditunjukkan oleh athar Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, tidak disebutkan dalam ta'liq, maka antum tambahkan. Nah, untuk dalil dikedepankannya kaki kanan ketika masuk masjid dan dikedepankannya kaki kiri ketika keluar masjid. Berdasarkan athar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Al-Hakim dengan sanad yang minimalnya hasan, derajat paling minimnya hasan, dan bagi yang mensahihkan tidak diingkari, di mana Anas bin Malik mengatakan minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra. Termasuk dari sunnah apabila engkau masuk ke masjid untuk engkau mengawali dengan kaki kananmu, dan apabila keluar untuk engkau mengawali dengan kaki kirimu. Nah, perkataan sahabi minas sunnah ini memiliki hukum marfu', termasuk di antara sunnah. Berarti hukumnya marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan Hakim. Perawi-perawinya thiqat kecuali satu, yaitu Abu Thulhah Ar-Rasibi. Nah, diperselisihkan tapi tingkatan paling rendahnya beliau hasanul hadis. Dan Imam Bukhari rahimahullahu taala mengisyaratkan tentang sabitnya riwayat tersebut dalam bab di sahih beliau, bab at-tayammun fi dukhulil masjid wa ghairi, bab mengedepankan kaki kanan ketika masuk masjid dan yang lain. Dan juga didukung oleh athar Abdullah bin Umar, kana yabda'u bi rijlihil yumna wa idza kharaja bada'a bi rijlihil yusra. Adalah Ibnu Umar dulu apabila masuk masjid mengawali dengan kaki kanan dan ketika keluar mengawali dengan kaki kiri. Sehingga athar hadis Anas bin Malik kemudian didukung oleh athar pengamalan dari Ibnu Umar, menunjukkan bahwasanya itu memang sunnah yang dikenal di sisi para sahabat ridwanullah alaihim. Adapun doa yang dibawakan di sini, nah mari kita lihat lengkapnya yang dibawakan oleh pentaklik di bawahnya. Li hadithi Fatimah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid yaqul bismillah wassalamu ala Rasulillah. Di sini cuma salam. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja qala bismillah wassalamu ala Rasulillah Allahumma iftahli Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Akhrajahu Ibnu Majah. Kemudian wa akhrajahu Tirmidzi anha bilafzi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala qala rabbi ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja qala rabbi ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Wa qala Tirmidzi haditsun hasan wa laysa isnaduhu bimuttasil. Nah, ini isyarat dari Imam At-Tirmidzi ikhwan tentang adanya illah pada hadis tersebut. Dan memang terkait zikir-zikir ikhwan, nah sebelum masuk masjid dan ketika keluar masjid datang riwayat yang lumayan banyak. Nah, taib, dan terkait hadis dari Fatimah
yang disebutkan di sini. Nah, pada sanadnya ada perawi yang bernama Laits bin Abi Sulaim. Laits bin Abi Sulaim seorang yang dhaif. Nah, seorang yang dhaif. Cuman kedhaifannya masih bisa ditoleransi. Kenapa? Karena datang mutaba'at yang lumayan banyak. Tapi di sana ada illah yang kedua yang tidak bisa ditoleransi, yaitu yang diisyaratkan oleh Imam Tirmidzi, laisa bimuttasil. Sanad ini tidak bersambung. Kenapa? Karena memang padanya inqita', padanya keterputusan sanad. Antara siapa dan siapa? Yaitu antara Fatimah Sughra dengan Fatimah Kubra. Karena sanad hadis ini yaitu dari Fatimah bintul Husain. Nah, meriwayatkan dari apa? Dari neneknya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, jelas sanad ini terputus. Kenapa, akhwan? Karena Fatimah radhiyallahu anha, nah beliau hidup setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma beberapa bulan. Sehingga tidak akan bertemu dengan apa? Dengan Fatimah Sughra. Nah, tidak bertemu dengan Fatimah Sughra. Taib. Dan sanadnya munqati'. Sanadnya terputus. Ini yang menyebabkan riwayat tersebut lemah. Taib. Adapun riwayat yang sahih, akhwan, ada dua hadis pokok dalam masalah ini disebutkan. Satu dalam kitab kita yaitu an Abi Humaid atau an Abi Usaid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Akhrajahu Muslim. Nah, dalam hadis Abi Humaid atau dari Abi Usaid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka ucapkanlah Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Nah, dan apabila keluar, maka ucapkanlah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu keutamaan-keutamaanmu. Nah, dan ini riwayat yang paling sahih, akhwan. Nah, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Sedangkan riwayat-riwayat yang lain terkait doa masuk masjid dan keluar masjid di luar as-sahih, yaitu di luar sahih Bukhari maupun di luar sahih Muslim. Nah, dan pada riwayat ini hadis Abi Usaid atau Abi Humaid, ada beberapa riwayat di luar sahihain yang menambah, sebagiannya menambah dengan salam, ada salawat. Akan tapi, ikhwan, nah, Imam Muslim mengambil riwayat ini menunjukkan, nah, ada apa? Ada kelemahan pada tambahan-tambahan yang lain. Dan hasil pembahasan dari Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala, dari tambahan-tambahan tersebut yang bisa diterima adalah tambahan as-salam, salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, lafadznya idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Nah, ini tambahan yang bisa diterima. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka salamlah kepada Nabi dengan mengucapkan assalamu ala nabiyillah, assalamu ala nabi. Kemudian baru Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Taib. Di sana ada tambahan salawat, ada tambahan tadi sebagian mengucapkan bismillah, ada tambahan lagi meminta apa? Maghfirah, tapi kita tidak mendapati riwayat-riwayat yang kuat padanya, akhwan.
Nah, jadi kalau mau menambahkan dengan menambahkan salam saja. Dan seandainya seorang mencukupkan dengan apa yang ada dalam riwayat Muslim, karena meragukan tentang riwayat yang di luar Muslim, maka tidak dicela. Taib dijelaskan oleh Imam As-Sindi rahimahullahu taala dalam Syarah Nasa'i, kenapa disyariatkan salam? Wa inna ma syuri'a salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda dukhulil musalli al-masjid wa inda khurujihi li'annahu sallallahu alaihi wasallam as-sababu fi dukhulihil masjid. Hanyalah disyariatkan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuknya seorang yang mau salat ke dalam masjid, dan ketika keluarnya dia dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebab dia bisa masuk ke masjid. Kalau tidak diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita tidak akan tahu masjid. Taib. Wa wusulihi al khairal azim, dan sampainya dia ke kebaikan yang agung. Fayambagi an yadhkurahu bil khair, maka sepantasnya untuk menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Ini jelas. Kemudian kata beliau, ketika mau masuk dikhususkan yang kita minta adalah Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Wa takhsisur rahmah bid-dukhul wal fadli bil khuruj li'anna ad-dukhula wudi'a li tahsilir rahmah wal maghfirah. Ya, dikhususkan ketika masuk meminta rahmah, agar dibukakan pintu-pintu rahmah. Kenapa? Karena masuknya dia itu ditetapkan untuk bisa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sedangkan ketika keluar, wa kharijal masjid huwa atau wa kharijal masjid huwa mahallu talabir rizqi wa huwal muradu bil fadl. Dan dikarenakan keluar ke masjid atau di luar masjid itu adalah tempat untuk mencari rizki, makanya dilarang kalau di dalam masjid kok mau mau bisnis, mau jual beli. Ini bukan tempat untuk mencari dunia. Engkau masuk ke dalam masjid, maka yang diingat akhirat, yang diingat untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pengampunannya. Sedangkan ketika keluar masjid meminta Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kenapa? Karena di luar masjid tempat untuk apa? Untuk mencari rizki, dan itulah yang dimaksud dengan fadl di sini. Wabtahu min fadlillah, sebagaimana dalam surat Al-Jumu'ah. Taib. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Maka ini juga diantara sebab ikhwan, seorang mendapatkan rizki yang berbarakah, sebab kemudahan rizki. Ketika selesai menunaikan ibadah, keluar dari masjid, baca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik, untuk diberi kemudahan ketika dia bekerja di luar untuk bisa segera kembali ke masjid. Diberi barakah pada waktunya, dengan waktu yang sedikit bisa mendapatkan rizki yang cukup untuk dia dan anak keluarganya, untuk anak, istri. Dengannya dia bisa menegakkan punggung, dengannya dia bisa tenang dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib. Dari pengamalan sunnah ketika masuk dan keluar masjid saja, kawan, kalau seorang betul-betul ihtisab, itu termasuk sebab kemudahan dan kebaikan dunia dan akhirat. Taib. Ini riwayat yang paling sahih, yaitu yang ada dalam Sahih Muslim. Kemudian untuk tambahan yang sahih adalah tambahan apa? Assalam, dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kemudian doa yang kedua yang telah kita ambil juga dalam pembahasan azkar yang ditulis oleh Syekhuna Yahya hafizahullah taala, ada satu doa lagi yang
riwayat ini dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam As-Sahihul Musnad, yaitu apa? A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Maka dirujuk dalam kitab Al-Adhkar. Nah, ketika ditanya untuk pertemuan berikutnya bisa. Keutamaannya agung. Apa keutamaan zikir ini Ismail? Apa keutamaannya Hudzaifah? Akan dijaga dari syaitan sepanjang harinya. Nah, taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fa idza qala dzalika qala syaitan hufidha min nisa'iril yaum. Apabila dia mengucapkan demikian, syaitan mengatakan dia telah dijaga dariku sepanjang hari. Ini juga sebab penjagaan ketika seorang masuk ke masjid membaca doa tersebut. Naam. Taib. Barakallahu fikum. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengamalkan sunnah-sunnah ini dan bisa meraih keutamaan yang dijanjikan. Ada beberapa adab yang lain, insyaallah kita tambahkan pada pertemuan yang akan datang.